Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Amin. PSSI sih sebentar lagi akan selenggarakan Kongres luar biasa yang tentunya Betul. akan memilih Ketua Umum PSSI yang baru. Mengingat Ya, Ketua Umum PSSI yang lama yaitu Iwan Bule tidak mencalonkan diri lagi sehingga sudah pasti nanti ada Ketua Umum yang baru. Nah, yang betul. ingin kita bahas kali ini adalah sikap dari STY di mana pada saat kasus Kanjuruhan kemarin, ketika banyak eh, pihak yang menginginkan Iwan Bule mengundurkan diri, kemudian sekonyong-konyong STY menyatakan bahwa STY juga akan ikut mengundurkan diri. Nah, Iya, apakah dengan pergantian ketua umum nanti STY akan bersikap seperti apa? Bro Ipung? iya, iya. Betul, Bro. Jadi memang kan sempat juga ada statement seperti itu yang agak mengagetkan buat kita, karena kita berpikir bahwa STY sepertinya punya loyalitas terhadap individu. Tapi Hmm. kalau kita cermati bahwa persoalan-persoalan yang kemudian menjadi masalah di PSSI terkait dengan tragedi di Kanjuruhan, itu kan memang ada desakan banyak orang untuk supaya pengurus PSSI ini mundur, terutama Mhm. ketua umum. Nah, karena saat itu pelatih STY merasa bahwa dia ada di dalam bagian struktur di kepengurusan PSSI, walaupun dia secara eksplisit memang terlihat seperti bukan di luar dari struktur yang ada, tapi dia merasa bahwa dengan dia menjabat sebagai pelatih timnas, dia masuk ke dalam struktur yang dimaksud. Hmm. Artinya kalau tuntutan mundur itu ditujukan kepada pengurus PSSI, apalagi kepada ketuanya, dia juga merasa ya saya juga harus mundur karena saya bagian dari organisasi tersebut gitu Hmm. loh. Hmm. Tapi walaupun akhirnya itu tidak terjadi ya, dan Hmm. artinya Pak Iwan Bule masih terus berlanjut. Hmm. Nah, kalau kita artikan bahwa mungkin ya banyak orang menjadi berpikir bahwa STY punya loyalitas terhadap pribadi. Tapi saya pikir bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh STY ya. Mhm. Artinya dia mungkin punya loyalitas saat ini adalah loyalitas dia terhadap persepak bolaan nasional kita. Gitu loh, Hmm. Bro. Hmm. Apakah waktu itu STY tidak menganggap kalau bukan Iwan Bule, bukan sepak bola nasional Indonesia? Ya, karena gini, kan salah satu ya yang menghadirkan STY, yang kemudian merekrut STY menjadi pelatih timnas itu kan adalah berkah dari kepengurusan Pak Iwan Bule ya. Mhm. Artinya dia juga merasa punya hubungan yang simbiosis dengan kepengurusan yang lama gitu loh, pengurusan Hmm. Pak Iwan Bule. Artinya kalau itu kemudian terjadi perombakan di tubuh kepengurusan, artinya dia juga merasa harus dirombak gitu loh. Hmm. Eh, nah, cuma kan kalau kita artikan bahwa loyalitas dia adalah loyalitas terhadap kepengurusan PSSI yang juga punya concern terhadap perkembangan persepak bolaan nasional. Jadi Hmm. kita artikan bahwa loyalitas Sintayong saat ini adalah loyalitas terhadap perkembangan persepak bolaan nasional, gitu loh, Bro. Hmm. Jadi siapapun ketua umumnya, selama ketua umum ini memiliki visi misi mengembangkan sepak bola nasional yang lebih baik, ada kemungkinan STY tetap bersedia menjadi pelatih timnas Indonesia, gitu ya, Bro? Iya, saya pun berpikir hal yang sama ya. Artinya dalam hal ini STY tentu seorang yang profesional Mhm. dan dia juga bisa mengartikan mengenai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dia terhadap perkembangan sepak bola nasional ini lebih besar ketimbang dia punya semacam pilihan-pilihan untuk keberpihakan gitu loh. Mhm. Ya. Nah, saya pikir siapapun ya yang tadi Bro Eri bilang, siapapun kepengurusan PSSI selama dia punya visi, misi dan keinginan untuk melakukan perombakan, perubahan dan perbaikan terhadap sepak bola nasional, tentu STY ada di belakangnya gitu loh. Hmm. Dia siap mensupport. Dan tentu yang diharapkan oleh STY juga, selain dia juga akan mensupport, artinya terhadap orang-orang yang punya visi dan misi yang sama, tentu dia juga butuh disupport gitu loh, Bro. Mhm. Nah, sekarang kita lihat kepada calon-calon ketua umum PSSI yang akan datang.
Yang memang kan ada Betul. 5, tetapi yang sudah sempat melontarkan pernyataan tentang masa depan STY baru satu, yaitu Erick Thohir. Ya, Mbak Ipung, gimana nih tentang ya, pernyataannya Pak Erick Thohir ini? ya. Kan kalau kita lihat statement dan kita dengar juga statement dari Pak Erick Thohir bahwa sampai saat ini Pak Erick Thohir masih artinya punya respect terhadap STY. Mhm, Dia masih melihat bahwa STY punya kontribusi yang besar terhadap mhm, perkembangan sepak bola nasional. mhm, Terlebih lagi, STY juga ternyata punya semacam ini ya visi dan misi ke depan mengenai perkembangan sepak bola nasional. mhm, Salah satu PR yang masih menjadi ini ya, menjadi eh, tugas dari PSSI untuk merampungkan adalah ketersediaan training camp yang sampai mhm, saat ini pun juga itu menjadi masalah. Nah, mhm, eh, dan bahkan Pak Erick Thohir pun juga mengamini apa yang dikatakan oleh Sintayong itu adalah memang demi kepentingan nasional. Memang sudah selayaknya dan sudah seharusnya bahwa tim nasional kita punya training camp yang benar-benar proper, mhm, begitu bro. Bahkan kalau perlu training center itu dibikin dua ya, dua berdasarkan suhu gitu, kan agak aneh juga gitu ya. Jadi suhu panas dan suhu dingin gitu loh. Yang tujuannya untuk mempersiapkan timnas kita dalam kondisi-kondisi ekstrim yang bisa mhm, bertanding misalkan di luar negeri, yang mhm, kondisinya juga mungkin sangat berbeda jauh dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi training camp itu dilakukan di apa? Di sebuah training camp yang biasa suhunya yang biasa kita rasakan dan juga dibuat sebuah training center mungkin di atas ketinggian 2000 meter ya biar udara dingin dan sedikit udara yang lebih tipis mhm, dan kebutuhan oksigen itu kan juga sangat mempengaruhi kinerja dari paru-paru gitu loh. mhm, Nah, ini juga dibutuhkan supaya aklimatisasi pemain nasional pada saat bertanding di negara-negara yang punya suhu lebih ekstrim dibanding kita, mhm. itu pemain nasional sudah siap gitu, Ya, Bro. ini menarik kalau training campnya memang harus ada dua. Yang sudah pernah dibahas sebelumnya oleh Pak Erick Thohir sendiri adalah eh, training camp yang ada di dekat dengan IKN di Kalimantan. Itu kan ketinggiannya kalau Betul. berdasarkan catatan itu di sekitar 200-300 meter di atas permukaan laut. Nah, Ya, ini kan artinya masih tergolong dataran rendah lah kira-kira. betul. Nah, berarti harus ada satu lagi yang di dataran tinggi ya. Betul. Kira-kira di mana nih di Indonesia yang layak lah untuk itu? Apa di Iya. Papua gitu, bro? Mungkin kalau saya lihat ya di dataran tinggi Indonesia kan banyak ya. Di Pulau Mhm, Jawa ada, Sumatera ada, di Papua pun ada. mhm, Jadi paling tidak mungkin menurut ini ya analisa saya sebaiknya memang kalau training camp yang tujuannya adalah untuk membuat training camp yang punya ketinggian di atas 2000 meter katakanlah atau mhm, ya antara itulah mhm, itu mungkin training camp yang dibuat tapi daerah penyangganya itu sudah jadi gitu loh. mhm, Jadi pada saat pembuatan juga tidak terlalu memakan biaya banyak karena sudah ada daerah penyangga gitu loh. mhm, mhm, mhm. Artinya dia tidak menjadi sebuah training camp yang sangat terpencil gitu. Artinya Ya, ya. mobilitas antara pemain-pemain dan tim nasional kita dengan masyarakat di sekitarnya itu juga masih masih tidak terlalu ini ya terpencil sendiri gitu loh bro. Ya, ya. Artinya kalau di Papua nggak cocok gitu ya. Betul. Rasanya Mhm. kalau di Papua belum cocok karena ya boleh dibilang ini ya support daerah-daerah di sekitarnya juga belum ini ya belum memadai saya pikir. Nah, berarti di mana nih kira-kira yang cocok? Padang, oh Mungkin Padang masih masih di daratan rendah ya. iya, karena Bukit Tinggi aja itu masih di bawah 1000 meter ya. Mungkin Hmm. yang pas ada di dataran tinggi Dieng kayaknya bro. Wah, Jawa lagi dong. Karena di dataran tinggi Dieng itu masih kisarannya ada di 2000 meter. Hmm. Nah, kalau itu yang dimaksud supaya mengembangkan dan membuat pemain-pemain kita terbiasa dengan iklim-iklim yang ekstrim, Iya. rasanya nggak ada masalah tuh kalau di dataran tinggi Dieng kemudian dibuat semacam Hmm. training camp Training untuk camp sepak ya. bola Ya, timnas ya, ya, kita ya. gitu loh Wah, bro.
Ya, Nah, keren-keren itu. Oke, nah ada lagi nggak yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ini mengenai eh, sepak bola Indonesia, terutama dengan kaitannya dengan STY? Apakah STY aman kalau misalnya Erick nah. Thohir terpilih? Saya pikir gini, dari rangkaian statement-statement yang disampaikan oleh Erick Thohir, bagaimana dia mengapresiasi kinerjanya STY, kemudian dia juga mengamini apa yang dibutuhkan oleh STY. Mhm, Artinya kan selama ini STY juga sudah mensupport apa kepengurusan PSSI dengan kinerjanya yang bagus di timnas kita, walaupun mhm, belum menghasilkan gelar, mhm, tapi dia sudah menunjukkan sebuah proses yang berjalan, gitu mhm, loh. mhm, Nah, tentu dia juga kan membutuhkan support juga gitu loh. Dia mhm, juga membutuhkan umpan balik. Nah, mhm, umpan balik yang dia maksudkan adalah bagaimana dia selama dia melatih, dia juga kan diberikan semacam training center yang mhm, proper mhm, gitu mhm, loh. mhm, Agar dia juga bisa mempersiapkan pemain-pemainnya lebih maksimal. mhm, Dan training center ini kan sebetulnya bukan isu yang baru ya, mhm, bukan isu semenjak STY datang, tapi dari sejak dulu pun training center ini menjadi isu-isu yang belum terpecahkan sampai saat ini. mhm, Dan memang memuncak pada saat STY menyatakan bahwa kebutuhan timnas kita adalah TC gitu loh. mhm. Dan Walau, walaupun pemerintah juga sepertinya memberikan lampu hijau dengan menyatakan bahwa nanti akan ada training camp di IKN gitu loh. ya, ya, Nah, kalau kita sambungkan lagi bahwa kemudian Pak Erick Thohir dalam kampanye, katakanlah ini kampanye ya, ya, dalam kampanye dia menyatakan bahwa Indonesia tidak cukup dengan satu training camp yang berada di kisaran suhu normal. mhm, Tapi kita juga butuh training camp di atas normal ya, yang mhm, memang membutuhkan kinerja fisik yang lebih. ya. Artinya ini kan sepertinya menjadi bagian dari upayanya Pak Erick Thohir untuk mensupport apa yang diinginkan oleh STY. Jadi saya pikir STY sih aman lah di bawah Pak Erick Thohir gitu loh, bro. Mudah-mudahan. Tapi gini, Iya. ini kan calonnya ada Nah, 5. Tapi kelihatannya yang sudah mulai gencar kelihatan memberikan pernyataan bagaimana nantinya sepak bola Indonesia kalau calon ini terpilih kan baru Erick Thohir ya. Nah, Ya, sementara Lanyala nih belum kedengeran dia mau seperti apa gitu di sepak bolanya nanti. Kalau tidak salah kemarin bilangnya nanti saja katanya akan disampaikan pada saat di depan mempresentasikan visi misinya di depan para voter, depan Kongres ya. depan Kongres. Ya. Nah, tapi apakah ini juga dia sedang mencari-cari voter secara diam-diam di belakang layar gitu, Bro? Ya, artinya gini, setiap calon kandidat, ya apalagi mereka adalah kandidat-kandidat kuat, tentu kan punya strategi-strategi ya Mhm, untuk bisa menggait voter-voter gitu loh. mhm, Nah, kalau misalkan Pak Erick Thohir dari sejak awal sudah menggaungkan bagaimana dia punya rencana A, B, C, D dan macam-macam. Ini kan berbeda dengan Lanyala Mataliti ya. Yang sampai saat ini juga belum kelihatan apa sih yang dia mau gitu loh. Nah, memang buat konsumsi masyarakat di luar dari voter-voter yang ada di PSSI, mhm. tentu apa yang disampaikan Pak Erick Thohir ini jadi kelihatan lebih ini ya, terang benderang gitu loh. Betul, ya. Lebih terlihat jelas tujuannya. Mhm, Sedangkan apa yang katakanlah menjadi modal kampanyenya Pak Lanyala ini kan masih belum kelihatan. Jadi mhm. sepertinya dia lebih membidik pada kongresnya itu sendiri gitu loh. Mm. Dan bisa jadi juga dia sebenarnya secara diam-diam membuat deal-deal dengan para pemegang suara. Ya itu bisa jadi ya, bisa jadi. Itu kan bagian dari strateginya dia. Jadi Mhm, mungkin dia tidak ingin menghabiskan energi untuk campaign di depan media dan segala macam, tapi dia lebih menyiapkan apa strategi untuk mengumpulkan voter-voter. Itu ya sah-sah aja sih sebetulnya. mhm. Tinggal bagaimana voternya ini yang bisa menanggapi dengan baik Iya. mengenai program-program yang akan dilaksanakan nanti. Ya, itu dia. Masalahnya apakah nanti voter akan memilih berdasarkan program atau hal-hal yang lain kan kita nggak tahu apa Nah, kebutuhan para itu voter. dia. Betul, bro. Iya, iya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai STY. Tadi kita sempat singgung apakah STY aman atau tidak,
apabila Hmm. ketua umum yang baru terpilih nanti, dan itu kita sudah bahas. Kalau menurut Sobat sendiri, akankah STY bertahan dengan ketua umum PSSI yang baru atau seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.